Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 LPTK Universitas Lampung, Program Studi Biologi. Dengan beranggotakan, saya Ririn Desti Tantika, Tajudin Afgani, Rizka Wulandari, Dela Aptanisa, dan Titis Siti Nurhidayati. Pada video ini kami akan membahas tentang sistem AMONG untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Semoga Ibu Bapak Guru dalam keadaan sehat dan dapat terus belajar bersama-sama. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sistem AMONG agar kita dapat memahami konsep sistem AMONG yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dan dapat merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Ibu dan Bapak Guru, dengan memberikan tugas dan meminta murid mencari tahu sendiri, apakah dapat dikatakan pembelajaran sudah berpihak dan memerdekakan murid? Kita sebagai pendidik diingatkan bahwa penekanan pada proses belajar amatlah penting bagi tumbuh kembang murid. Terkadang kita lupa pada proses belajar yang terjadi pada diri murid ketika kita mengerjakan sesuatu tidak sekedar menilai hasil. Apa yang ditugaskan Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem AMONG sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Suntulodo di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku murid. Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid dan berperan sebagai narasumber serta penuntun. Tutwuri Handayani berarti di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberi motivasi, tapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatan agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa karsa, dan karyanya. Sistem AMONG didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid, sehingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Dalam bahasa Jawa, momong berarti merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Sementara AMONG yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid, agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Sedangkan ngemong adalah proses untuk mengamati, merawat, menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Dan begitupun dengan falsafah dari beragam daerah-daerah di Indonesia, yang pada intinya anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya, dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Maka, guru tidak hanya memandang sistem AMONG sebagai suatu metode saja, tetapi lebih dari itu, sebagai cara berpikir AMONG juga penting disadari oleh kita sebagai pendidik. Guru yang mempunyai karakter, kredibel, dan dihormati murid. Guru yang memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan kemampuan sosial emosional yang baik dengan murid, kemitraan, dan guru yang memiliki tutur kata yang mudah dipahami murid dengan sistematis dan logis. Sebagai contoh, saat proses pembelajaran, guru dapat bertanya dan membuka dialog dengan murid tentang kesulitan belajarnya. Mendengarkan keluh kesah dan perasaannya dengan berbagai cara, seperti melalui gambar, tulisan,
dan lain-lain yang membuat murid nyaman mengutarakannya. Sehingga murid mungkin dapat merasakan perhatian, kasih sayang dari guru yang dapat membangkitkan semangat belajarnya. Guru dapat menuntun murid untuk memahami bahwa wajar untuk melakukan suatu kesalahan. Selain itu, murid juga mungkin melihat sosok seorang gurunya itu sebagai contoh berperilaku kepada orang lain dengan perhatian dan juga penuh kasih sayang. Contoh lainnya, guru dapat mengajak dan melibatkan muridnya untuk menentukan tujuan belajar dengan menanyakan kesukaan ataupun keinginan belajarnya sehingga murid dapat merasa dihargai dan juga didengarkan. Berikut ini kami sajikan video dari kepala sekolah, guru, dan juga siswa terkait sistem Among yang ada di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Sistem Emang menurut salah satu guru SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Among itu sebetulnya awalnya itu dari bahasa Jawa. Ya, momong, among atau sifatnya itu akan mendidik seseorang khususnya yang lebih kecil, tapi mendidiknya itu bukan hanya disuruh belajar saja, tetapi mendidiknya itu sambil kita memberikan contohnya. Sebagaimana Bapak tokoh pendidikan kita yaitu Pak Ki Hajar Dewantoro, ya sebagai pahlawan nasional di dunia pendidikan, beliau memberikan gambaran-gambaran. Sudah lama beliau itu ada di kita, tetapi sistem pendidikan kita ternyata belum sepenuhnya seperti yang apa yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, yang pertama, kurikulum kita ini selalu berubah-ubah, mulai dari KTSP, kemudian kurikulum 2013, kemudian kita mengarah ke kurikulum Merdeka sekarang ini. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita harapkan sistem Among itu tadi, yang sebetulnya sudah lama sekali, bukan kita mengadopsi dari pendidikan luar, kurikulum Merdeka sebetulnya sudah ada dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Implementasi sistem Emang di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Kami menerapkan di dalam proyek P5, proyek belajar Pancasila itu ada filosofi daripada Ki Hajar, ya. Kebetulan SMA Negeri 15 sudah menerapkan salah satu proyek P5 itu, yaitu temanya adalah soal demokrasi. Kami sudah menyelesaikannya dan insya Allah nanti di tahun depan ada 2 tema lagi yang akan kami laksanakan. Jadi di sini guru-guru dituntut bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan masalah ilmu, tapi juga mereka harus bisa menemukan siswa-siswa, potensi siswa, ya. Karena kan siswa itu belajar bukan hanya di dalam satu bidang, dan dituntut guru itu harus bisa memberikan secara pendekatan defisiensi, ya. Jadi jangan hanya bangga terhadap siswa yang dapat nilai 100, tapi juga guru harus bisa menemukan anak yang lemah. Nah, anak yang lemah ini kenapa mereka lemah? Ya, mungkin juga di dalam proses pembelajarannya anak itu tidak berani untuk mengungkapkan. Ada metode lain yang harus guru bisa sampai ke sana. Nah, ini cocok juga dengan filosofi Ki Hajar itu tadi. Yang paling penting dan utama adalah guru itu adalah sebagai role model. Jadi guru itu harus memberikan teladan yang baik. Sistem Emang di SMA Negeri 15 Bandar Lampung menurut salah satu siswa. Pengalaman saya di sini adalah bagaimana guru-guru di sini tidak hanya memberikan perintah, tapi juga mereka memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Selain itu juga guru mendampingi saya dan memberikan saya motivasi untuk terus belajar. Sejauh ini kurikulum Merdeka itu gurunya masih mau membimbing anak-anaknya. Walaupun di kurikulum Merdeka ini anak muridnya itu tuh kan diharusin lebih aktif, lebih mau mencari pengetahuan atau materinya daripada gurunya. Dari video tadi, mari kita renungkan bersama apakah kita sebagai pendidik sudah menekankan pada proses belajar yang terjadi pada diri murid,
Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai pendidik untuk dapat berpihak kepada murid dan memfasilitasi kebutuhan, potensi, dan juga kompetensinya? Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.